It's recording now. Oke, saya share screen. Tadi masuk di sini ya. Oke. Ya, tadi kan kita udah bicara mengenai apa definisi bauran pemasar definisi dari diferensiasi, kemudian juga jenis-jenis diferensiasi mulai dari konteks, konten, kemudian juga infrastruktur. Sekarang kita masuk kepada marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, di sini menurut Philip Kotler, jadi ada sebenarnya ada empat. Yang utama itu ada 4. Itu untuk bauran pemasaran mulai dari produk, price, promotion, place. Nah, khusus untuk terkait dengan perusahaan yang perusahaan jasa, ya jadi itu perusahaan jasa, jadi ditambahkan menjadi 3P. Yang terakhir itu adalah people, process, dan physical evidence. Maka total menjadi 7P gitu loh. Nah, jadi ketujuh komponen dari bauran pemasaran ini saling berhubungan satu dengan lainnya dan juga saling bergantung satu dengan lainnya, dan pastinya supaya kita lebih optimal, supaya bauran pemasaran ini lebih optimal ya, makanya maksudnya ya ketujuh-tujuh ini memang benar-benar ya harus dimanfaatkan gitu. Dalam artian kita bisa melihat detail dari masing-masing unsur ini gitu loh. Sebagai contoh misalkan gini, untuk yang P yang pertama adalah produk. Apa sih yang dimaksud dengan produk? Ya produk berarti kan produk suatu hal yang dihasilkan oleh perusahaan, baik itu produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen gitu kan ya. Ya kan, ditawarkan kepada konsumen oleh pengusaha. Jadi produk ini bisa jadi merupakan barang ya, jadi tangible gitu, ataupun jasa, ataupun juga misalnya perpaduan antara produk dan jasa. Jadi misalkan kalau kalian beli motor gitu kan, beli motor merek tertentu kan, pasti kalian selain dari beli barangnya, motornya gitu kan, pasti juga kalian akan membeli termasuk juga dalam ada jasanya, misalnya seperti untuk servis 1000 km gratis, atau mungkin servis 1000 km pertama yang gratis, kemudian servis 5000 gitu kan ya, atau mungkin servis berapa servis gratis biaya jasa untuk 2 tahun pertama, tapi tidak termasuk spare part gitu kan. Bahkan juga sekarang ada beberapa pabrik otomotif yang berani menawarkan misalnya 5 tahun 5 tahun itu bebas biaya servis gitu kan ya. Jadi mau servis berapa kali pun misalnya dalam setahun yang bebas biaya, tapi ya, misalkan kalau ganti oli kalian bayar olinya gitu. Tapi kalau untuk jasa penggantian olinya gratis gitu kan ya. Gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi ataupun juga mungkin tempat atau suasana atau experience, mungkin pernah saya coba jelaskan minggu yang lalu ya. Ya kan, experience. Misalkan kalian misalkan ingin mendapatkan pengalaman sunset di Bali seperti apa ya, berarti kalian harus datang ke Bali gitu kan ya. Berarti itu produk yang ditawarkan misalnya oleh misalnya oleh pariwisata atau misalnya mungkin hotel atau mungkin tours and travel yang ada di Bali gitu loh. Atau kalian ingin mendapatkan misalnya pengalaman misalnya pasir putih yang ada di misalnya di Belitung. Itu pasti ya berarti kalian harus datang ke sana gitu kan, harus datang melihat dan merasakan sendiri sensasi pasir putih itu seperti apa gitu kan ya. Gitu. Atau mungkin juga orang gitu kan ya, orang ya, jadi ya misalkan ya even diri kalian sendiri, produknya itu adalah diri kalian sendiri gitu loh. Jadi kalian mencoba untuk memasarkan diri kalian, misalnya kan kalian sebagai seorang YouTuber gitu loh, atau kalian misalnya sebagai seorang influencer, berarti kan sebenarnya kalian itu mencoba untuk menawarkan diri kalian sendiri gitu loh. Ya kan, bagaimana kalian bertindak, bagaimana kalian berbicara, juga bahkan juga bagaimana kalian mengeluarkan pendapat yang which is sebenarnya itu ketahuan bagaimana kualitas dari orang yang bersangkutan ini gitu loh. Gitu kan, apakah nih orang ini ketahuan, nih orang ini kira-kira sering baca nggak, orang ini sering sering mendapatkan referensi yang dari sumber-sumber resmi nggak gitu loh. Pengetahuannya seperti apa gitu loh. Gitu kan. Itu kan ketahuan gitu loh. Ya mungkin walaupun misalnya mungkin ya wajahnya biasa aja gitu, tapi mungkin kalau pengetahuannya luas gitu ya,
pengetahuannya luas, pembicaraannya itu bicaranya itu selalu bicara mengenai hal-hal yang positif, jadi nggak pernah mau membicarakan kekurangan orang lain atau bahkan tidak pernah menghujat orang lain, mungkin selalu melihat segi positif dari sisi orang lain, itu ya pasti itu akan mendapatkan pasti mendapatkan penilaian yang berbeda gitu loh. Jadi produk ini merupakan sekumpulan atribut nyata dan juga tidak nyata, yang itu berarti tangible dan juga intangible, ya termasuk kemasan, ya berarti termasuk ya packagingnya. Bayangkan kalau kalian misalkan kalian sebagai seorang bintang film, ya, ataupun misalkan kalian sebagai seorang YouTuber, tapi mungkin kalau kalian mengemas diri kalian itu semrawut, ya susah gitu. Berarti kalian nggak susah untuk menjual diri kalian gitu loh. Kemudian juga mengenai ya pewarna, misalnya ya kalau misalnya bicara kemasan ya pasti juga bicara warna. Kira-kira bagaimana kalian berpenampilan, kira-kira warna padu padan pakaian kalian itu cocok nggak, pas nggak gitu loh, gitu kan ya. Jangan sampai misalnya warna merah, ya suatu saat misalnya warna merah dipadu-padankan dengan warna kuning gitu, warna ngejreng semua, apalagi di siang hari gitu kan. Kemudian juga masalah harga, misalnya yang bicara ya bang harga, kira-kira ya harga ya ada ya pastikan kalau bicara marketing ya bicaranya adalah sales kan, UUD, ujung-ujungnya duit, ya pasti juga bicara harga, kemudian juga bicara kualitas, bicara juga merek yang didukung oleh pelayanan dan juga reputasi dari penjual gitu kan. Kira-kira kalau kalian misalnya antara mau beli mobil kendaraan roda 4 yang keluaran misalnya kalau misalnya keluaran Jepang dengan mobil kendaraan atau roda 4 yang keluaran dari negara lain, dari Cina, kira-kira kalian lebih percaya yang mana gitu kan, tuh bicara mengenai reputasi gitu kan ya gitu. Oke, next kita udah bicara mengenai produk, kalau yang kedua bicara mengenai harga atau price. Jadi harga itu merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk bisa mendapatkan produk yang diinginkan gitu loh, ya kan. Kita pasti bicara harga dulu ya, nih belum sampai kepada tadi apa namanya diskon-diskon. Kita masih bicara mengenai harganya dulu. Sorry, tadi mana nih? Oke. Jadi harga merupakan satu-satunya elemen baru pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Jadi justru yang bisa menghasilkan pendapatan itu ya price atau harga ini gitu. Sedangkan elemen yang lain itu merupakan biaya. Misalkan bahkan kalau yang lainnya misalnya seperti produk, kemudian promotion plus, itu bisa dibilang mungkin itu biaya atau cost center. Nah, sedangkan kalau price ini merupakan sebagai profit centernya gitu loh. Nah, harga ini harus diukur dengan nilai yang dirasakan oleh tawaran tersebut gitu. Jadi ya kalau enggak ya pembeli yang akan membeli produk yang desainnya, jadi antara harga dengan nilai itu harga itu ya memang harus diukur dengan nilai value-nya gitu. Kira-kira bagaimana value-nya? Apakah value-nya, value for money, apakah harga dengan kualitas itu seimbang, atau mungkin malah harganya terlalu tinggi, kualitas biasa-biasa saja, ya pembeli akan mencari produk yang sejenis dari pesaingnya gitu loh. Ya gampangnya misalkan antara misalnya mie instan, paling gampang mie instan dan antara Indomie sama mie sedap, kalian milih yang mana sih kira-kira? Gitu kan. Atau mungkin seperti sekarang sudah ada misalnya super mie yang dia mengklaim bahwa dari iklan atau dari kemasan terlihat kayaknya lebih sehat gitu loh. Kira-kira kalian mau pilih yang mana gitu loh. Ini dari pengalaman saya pribadi pada saat saya mencoba yang super mie, yang kita biasanya kan kalau mie instan tuh yang kita coba tuh kan misalnya seperti Indomie gitu kan ya, Indomie goreng, atau mungkin Indomie goreng yang mie Aceh, yang rasa mie Aceh, atau Indomie goreng rendang gitu kan. Nah, ini kita coba yang super mie, dicoba sama anak saya gitu, saya dan anak saya. Jadi tumben anak saya kok makannya nggak habis, makan yang super mie yang hijau ini. Kenapa? Karena rasanya nggak suka. Tapi kalau menurut saya sih mungkin ini menurut saya pribadi ini lebih sehat gitu, karena ya mie-nya kan masih menggunakan mie yang mie alami gitu. Jadi yang warna hijau ya. Kalau menurut saya sendiri sih kesannya itu lebih sehat gitu ya.
Tapi nggak tahu ya, mungkin mungkin saya salah. Tapi kalau menurut saya sendiri tuh dia lebih terlihat apa terkesan lebih sehat dibandingkan kompetitornya. Tetapi anak saya nggak suka gitu loh, gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana nih? Apakah ya berarti ini kan sebenarnya kan kalau gitu berarti selain kalau misalnya kita bicara mengenai mie instan saat ini berarti selain dari mengenai mengenai mie yang sehat tapi juga tetap rasa yang harus diperhatikan gitu kan ya. Kalau menurut saya pribadi gitu loh. Walaupun salah harganya tinggi, jadi mungkin harganya terkesan bahwa nih karena harganya tinggi terkesan dalam mie yang mie yang lebih sehat gitu loh. Atau misalkan kayak mie instan yang warna hijau yang lemonilo ya, saya lupa lemonade atau apa gitu apa namanya. Itu kan memang harganya kan jauh lebih tinggi dibandingkan mie instan yang biasanya seperti mie sedap atau Indomie. Tetapi tetap itu kan tetap kita bicaranya adalah mengenai bicara rasa akhirnya kan rasanya ujung-ujungnya rasanya gimana suka nggak konsumen gitu kan ya. Nah itu seperti itu gitu loh. Oke, next. Ini kalian bisa baca ini ada value versus low apa? Value is low price gitu. Kemudian the value is whatever I want. Value is the quality I get for the price I pay. Value is what I get for what I give gitu loh. Oke. Sama langsung kepada distribusi, ini mengenai place. Distribusi itu bicara mengenai tempat atau tempat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produknya yang mudah diperoleh dan tersedia pada konsumen sasaran. Jadi place. Jadi ini place ini merupakan sarana distribusinya, bagian dari distribusi produknya gitu loh. Bayangkan kalau misalkan kayak Aqua tuh kira-kira pabriknya di mana? Ya kan? Pabriknya di Sukabumi gitu kan. Nah, pabrik di Sukabumi kemudian dia pengiriman produk sampai ke mana? Sampai ke Jawa, nggak hanya sekedar Pulau Jawa, tapi juga misalnya ke Pulau Sumatera, bahkan ke Kalimantan gitu. Walaupun mungkin di Sumatera atau di Kalimantan mungkin juga ada air mineral lain yang menjadi pesaing Aqua, tapi Aqua pasti kalau misalnya konsumen mencari Aqua di Sumatera atau di Kalimantan, ya mereka bisa dapat gitu kan ya. Berarti ini kita bicara mengenai jalur distribusinya. Atau jangan sampai misalkan gini, kalian misalnya ada produk yang mungkin promosinya jor-joran gitu ya, promosinya ada di mana-mana ya di basic katakanlah soal iklannya ada di radio, iklannya ada di sosial media, iklannya ada di mana di koran atau di TV gitu kan. And then pada saat konsumen mencari ternyata barangnya kosong atau barangnya ada tapi terbatas stoknya gitu kan. Nah, pernah kejadian kayak gitu nggak? Mungkin kalian pas lagi kalian misalnya ada promosi gencar-gencaran, terus tiba-tiba jebret pasti cari ke Indomaret kosong, dicari ke Alfamart apalagi gitu kan, cari ke Alfamidi nggak ada, cari ke mana lagi dong gitu kan nggak ada. Berarti saluran distribusinya bermasalah gitu loh. Next kita bicara mengenai promosi. Jadi aktivitas yang mengkomunikasikan hubungan antara produk dan bagaimana kita bisa membujuk, mempersuade target konsumen untuk bisa mencoba gitu loh. Paling tidak dia mencoba untuk yang pertama kalinya gitu loh. Nah, saya sebenarnya ada istilah namanya AIDA ya. Saya nggak tahu kalian pernah dengar nggak tuh? Sebentar. Ada yang istilah namanya AIDA. Jadi kita itu misalnya melakukan membuat iklan, kita membuat iklan baik di koran, radio, TV itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan attention, tahu nggak attention, mendapatkan perhatian dari orang untuk mencoba untuk paling nggak yang pertama kalinya gitu loh. Itu. Tunggu. Nah, kemudian sebentar ini kok mau bergerak. Oke. Jadi ada attention, kemudian attention itu apa? Attention bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian dari konsumen, calon konsumen ya. Kemudian dari perhatian itu
ada ketertarikan untuk mencoba gitu loh. Ada attention, kemudian interest, dari interest itu, dari ketertarikan ada dorongan. Ya, dorongan untuk mencoba gitu loh. Dorongan desire. Baru kemudian setelah dari desire ini baru action. Actionnya adalah untuk action to buy gitu loh. Gitu. Nah, di sini saya coba jelaskan ada beberapa jenis promosi. Anyway, kalian mungkin pernah soal advertising, periklanan. Mungkin kalau sekarang sudah mencoba merambah kepada dunia digital, kepada sosial media atau ke marketing gitu ya. Gitu karena mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang generasi milenial dan juga generasi generasi Gen Z ya yang sudah masuk ke pasar masuk ke pasar dunia kerja, bahkan juga mereka sudah mempunyai daya beli yang cukup kuat gitu loh ya. Oke. Anyway, saya mau coba intermezzo di antara teman-teman semuanya, ada yang pernah atau mungkin pagi ini ada yang baca koran fisik ya, koran fisik. Saya pernah jelasin ke kalian, koran fisik mana tuh korannya, di shelf. Ada mungkin pagi ini? Enggak Pak, enggak ada. Baca beritanya di media sosial Pak. Baca. Oke, pagi ini atau hari ini ada yang nonton TV? Iya. Enggak Pak. Saya nggak ada Pak. Nonton TV ya? Ada Pak. Oke. Nah ini jawab jujur aja ke saya ya. Pada saat kalian nonton TV, misalnya pas lagi sinetron gitu ya, misalnya sinetron apa kayak yang ku menangis gitu kan ya. Iya Pak. And then tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba iklan. And then what are you gonna do? Apa yang kalian lakukan? Iklan. Ganti channel. Ganti channel. Berarti kalau gitu musuh utama saya, misalnya saya sebagai orang agency, saya sebagai orang advertising, musuh utama saya adalah musuh saya yang utama tuh adalah, tahu nggak? Iklan Pak. Kan bikin iklan, masa saya memusuhi produk saya sendiri. Musuh saya yang utama tuh adalah saat penontonnya ganti channel kalau lagi iklan. Ya. HP. Dengan channel itu ganti channelnya pakai apa? Remote. Remote. Itu adalah remote Pak. Gitu kan. Ini gara-gara remote TV nih, berarti kan karyaku nggak ditonton sama konsumen gitu kan. Ganti channel misalnya dari Indosiar, ganti channel mana? Ke SCTV. Ya, SCTV iklan apa yang kalian lakukan? Nunggu iklannya nggak? Ngat iklannya nggak? Enggak. Di TV One. Wah, TV One lagi keren ya, ada Aiman gitu. Nggak ada yang ngeliat sebentar. Iklan. And then ganti lagi kemana? Trans TV ada insert, keren ada insert nih, nonton insert gitu ya, pada Saiful Jamil gitu kan. Terus nonton, and then what are you gonna do pada saat adanya iklan? Ganti channel lagi kan. Itu pasti kan. Gitu loh. Terus yang dengerin radio siapa? Masih ada yang dengerin radio nggak pagi ini? Enggak Pak, enggak ada Pak. Enggak Pak. Wadidaw. Oke. Ya beda generasi, beda kebiasaan, tapi apa sih sebenarnya itu kan adalah perubahan perilaku ya, perubahan perilaku konsumen kita gitu. Kalau misalkan saya sebagai produsen, sebagai produsen masalah kopi, saya nggak akan mau lagi masang iklan itu di koran. Kalau masang iklan di koran, ya pasti porsinya saya batasi gitu kan ya. Itu yang pertama. Kemudian kira-kira saya mau masang iklan di TV nggak? Masih tetap masang sih, tapi ya saya batasi juga gitu kan. Pasti saya kan, kalau misalnya target market saya adalah millennials atau mungkin Gen Z, kalian tuh masuk pada Gen Z gitu. Kalau kalian usia 18 atau 20, kalian masuk pada Gen Z gitu loh. Kalau saya masuk pada generasi ya sifatnya generasi Gen X gitu loh. Tahu kan Gen X, millennials, Gen Z gitu loh. Ada lagi generasi Tahu tadi. Pak. Nanti saya pernah tunjuk ke kalian nggak kemarin tabelnya ada nggak ya? Belum ya? Belum Pak. Oh belum ya, saya tunjuk ke kelas lain. Tapi gini deh, jadi kalau misalkan kalau generasi ibu saya atau generasi ayah saya tuh masih sempat dulu yang ngalamin misalnya jalan dodok. Jadi saya tahu nggak jalan dodok kayak melaku dodok gitu loh, jalan jongkok gitu loh. Bayangkan kalau kalian suruh jalan jongkok, kalian pakai kain gitu loh.
Kerasa nggak? Pernah nggak? Enggak, Pak. Nggak pernah, Pak. Apa saya jalan jongkok? Jalan jongkok, bener-bener jalan jongkok. Lalu ibu saya masih ngalamin, jadi ini saya bukan mau pamer, cuman ini pengalaman dari ibu saya. Misalnya ibu saya pernah ngeliat, jadi kalau ada orang yang mau ketemu sama kakeknya ibu saya, jadi mbah buyut saya itu orang pada kayak jalan jongkok gitu loh, baru kayak ya jalan jongkok baru ya jalan jongkok ya misalnya kayak sungkem gitu loh. Itu kan ada beda generasi, beda kebiasaan gitu loh. Mungkin kalian juga pakai kain mungkin agak jarang. Kalau ibu saya, nenek saya masih almarhumah, nenek saya masih sering pakai kain dulu. Tapi kalau ibu saya udah Itu maksudnya buat apa, Pak? Kayak Jalan buat suatu penghormatan gitu. Iya, kalau nggak salah pada saat dulu pas lagi Lebaran ya, apa namanya sesinya itu eventnya itu pada saat Lebaran, gitu loh. Jadi karena kan ibu saya masih kecil dulu kan nggak ngerti nih orang ngapain sih jalan duduk gitu. Kalau ibu saya kan karena cucunya kan yang cuek aja, kecik jalan, kecik jalan, nggak ada yang larang gitu kan, gitu loh. Tapi ini pas lagi cerita dari ibu saya tuh, jadi seperti itu. Jadi itu perbedaan generasi lah, perbedaan kebiasaan gitu kan ya. Mungkin kalau kalian ada yang masih pernah pakai kalkulator nggak? Masih, Pak. Masih. Pak. Kalkulator masih. Kalau pakai sempoa? Enggak, Pak. Enggak, Itu Pak. mengenai kebiasaan juga kan. Seperti cucu. Atau mungkin kalau pakai mesin tik? Yang ketika Enggak, Pak. Enggak, Bapak. enggak ya. Oke. Mesin fax tahu nggak? Tahu, Pak. Ada pernah pakai nggak mesin fax? Mungkin dulu pas lagi di kantor dulu gitu. Sekarang masih ada pakai mesin fax nggak di kantor? Kalau mungkin bagi kalian yang masih kerja, kalau misalnya kalian kerja gitu, Masih, Pak. masih beberapa gitu ya. Walaupun juga sekarang kan ngapain gue kirim fax, gue kirim WA aja ke lu Iya. dokumennya gitu kan. Mesin tik juga masih pakai, Pak. Yes, beberapa mesin itu masih pakai. Misalnya di beberapa, kalau misalkan kayak di bukan di kelurahan, mungkin di beberapa misalkan kayak di mana, di kantor hukum apa, kayak di mana Kayak di polsek, Pak, biasanya suka pakai. ya pasti. Kemudian juga apa, notaris juga masih dipakai mungkin kan untuk beberapa sifatnya, mungkin dokumentasi sifatnya manual itu kan masih pakai mesin tik. Nah itu kan, tapi kan ya misalkan tiba-tiba kalau kalian sama sekali belum pernah pakai mesin tik, terus kalian kerja di notaris dan itu, kamu tolong ketikin ini ya, dikira ketikinnya pakai Word biasa ya, terus ketiknya pakai mesin tik. Waduh, itu belajarnya bisa sebulan lebih kali itu, ya kan? Yang biasanya kalau kalian salah ketik tinggal backspace gitu kan. Kalau ini mau backspace ya apa, mau pakai tipex gitu kan, beda. Nah itu mengenai kebiasaan gitu loh. Nah jadi kalau jadi orang marketing, kalian mesti ya nggak harus sampai detail banget, tapi paling nggak kalian tahu perubahan perilaku konsumen seperti apa gitu loh. Itu misalkan kayak saya punya anak umur 13 tahun. Kalau saya paksa dia untuk baca koran, nggak akan mau. Karena apa? Beda. Kalau dulu masih kecil, karena dia masih kecil beda, ngikutin orang tuanya baca, dia ikut baca kan. Umur 3 tahun, 4 tahun gitu, bahkan habis dibaca koran dirobek-robek gitu kan, dikira masih mainan. Tapi kalau sekarang, dia udah ngerti, nggak akan mau gitu loh. Ngapain baca koran? Padahal koran tuh saya tumpuk di meja, anyone can read the newspapers gitu loh. Tapi nggak ada yang baca gitu loh. Kecuali saya sendiri yang baca. Itu kan ini masalah kebiasaan. Sama juga, dan anak juga nggak pernah mau nonton TV. Nonton TV kalau ayahnya nyetel misalnya style TV gitu ya, nyalain TV, mungkin kalau berita yang agak unik-unik baru mungkin dia ngeliat. TV juga nanti masih bentar. Yang dia lihat apa, tau nggak? YouTube kan, sama seperti kalian kan, YouTube. Iya. YouTube kan. Bayangkan kalau misalkan kalian misalnya kerja di stasiun TV, beberapa stasiun TV, mungkin bahkan ada beberapa stasiun TV mungkin yang jumlah pemirsanya jumlah penontonnya bahkan jumlah penontonnya itu Rating. lebih sedikit dibandingkan misalnya channelnya Atta Halilintar gitu loh. Tapi kalian bayangkan kalau kalian kalian invest pada sebuah stasiun TV itu berapa investasinya kan? Itu kan nggak murah, nggak sekedar 1 miliar, 2 miliar, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar.
belum bangun studionya, belum bangun apanya lagi, belum bangun misalnya pemancarnya gitu kan ya. Itu kan berarti Timnya, investasi yang besar gitu loh. Belum beli kamera-kameranya. Kamera mah pakai kamera handphone bisa kan, enggak? Bukan kalau misalnya kalau kalian punya channel YouTube, bikin TikTok gitu kan ya. Ya juga pakai handphone gitu loh. Bahkan dari situ mungkin kalian bisa dapetin viewers yang banyak gitu kan. Apalagi misalnya kalau TikTok yang lucu-lucu gitu loh ya. Gitu kan. Nah, itu makanya bahkan juga ya shortage-nya beberapa yang ekstrim kan sekarang ya mohon maaf misalnya ada yang sampai harus mungkin dia buka baju supaya dia bisa mendapatkan viewers, supaya bisa mendapatkan subscribers yang lebih, tapi walaupun sebenarnya caranya mungkin secara etika tidak baik gitu ya, nggak pas, apalagi supaya kita ya ada ketimuran gitu kan. Nah ya seperti itu gitu. Itu mengenai bicara mengenai masalah kebiasaan, attitude bukan attitude, tapi mengenai masalah perilaku lah gitu loh, perilaku consumer behaviors-nya itu kan berbeda gitu loh. Gitu, oke. Sampai sini tanya teman-teman. Itu sekedar intermezzo dari saya. Ya bayangkan kalau misalkan kayak kenapa sekarang makanya Kompas itu dia punya Kompas TV, dia mencoba untuk ekspansi bisnisnya ke sekarang. Kompas itu mereka juga punya bisnis hotel gitu loh, ya kan? Jadi nggak hanya sekedar ya bisnis itu ya di koran toh, kalau di koran toh ya lama-lama ya mampus dia gitu kan, gitu loh. Oke, kita lanjut lagi di sini. Tadi udah kode ya, ini mengenai promosi, terus juga mengenai alat-alat promosi itu jelas ya, misalnya ya ada diskon gitu kan ya. Nanti juga sebenarnya ada ilmunya. Misalnya kalian pernah ngeliat mungkin tulisan gede-gede, hurufnya nggak hurufnya apa? SALE, sale. Warna dasarnya putih, tulisannya merah. Apa yang kalian lakukan? Langsung nyamperin, lihat. Pak. Langsung lihat. Tadinya tuh nggak, harganya dari naikin dulu gitu kan. Walaupun sebenarnya mungkin dia dijual ya ada banyak variasi kemungkinan sih gitu kan ya. Ya kan? Bisa juga barangnya mungkin slow moving. Barang slow moving. Jadi misalnya kalian beli kaos misalnya yang lagi trend, yang lagi bagus penjualannya, terus nanti di combine dengan misalnya barang yang slow moving. Misalnya beli misalnya kayak PWP lah, purchase with purchase. Oh ya, beli yang ini dapat potongan 50% untuk beli kaos yang lain. Ya, siapa yang nggak tergiur gitu kan. Jadi ada banyak taktik lah gitu loh. Gitu kan ya, sama aja misalkan kalau kalian misalnya beli makanan, misalnya kalian beli nasi goreng ya gratis mungkin misalnya gratis salad, mungkin karena saladnya itu dia slow moving, dan tahu sendiri kan salad itu kan bahannya itu kan ya harus fresh terus kan. Ya kalau misalnya dia sisa, misalnya hari ini sisa, malam sisa, ya buat besok dia nggak boleh dijual lagi kan. Kalau pada sisa juga harus dibuang, ya mendingan ya gue kasih aja ke konsumen gitu kan. Beli nasi goreng gratis salad, ya siapa yang nggak mau gitu kan. Kalaupun saladnya nggak habis gimana, ya udah bawa pulang gitu kan. Paling tidak dia barangnya udah keluar dari restoran gitu loh. Nah seperti itu. Itu juga sini alat-alat promosi bisnis, ada convention, trade show. Ini kalian bisa baca lah ya. Apalagi tapi sekarang kan karena kita lagi sedang pandemi, mungkin ada lagi tambahan itu adalah misalnya lewat webinar gitu kan ya, lewat apalagi misalnya kalian diundang masuk ke Zoom meeting gitu kan ya. Masuk ke Zoom meeting, kalian bisa interaksi, kalian bisa tanya jawab ya pada saat presentasi gitu kan. Apalagi misalkan ya seperti ini kayak gini aja gitu kan. Kalau ada yang presentasi, ada yang sesi tanya jawab seperti ini gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanya mungkin teman-teman. Ini sebenarnya sih kalian bisa baca, tapi kalau dengan ada beberapa poin-poin lain yang sebenarnya bisa mengikuti perkembangan zaman itu ya. Ya misalkan kalau kalian tadi bilang kan kalian menggunakan sosial media untuk untuk baca berita, atau mungkin kalian untuk mendapatkan up to date gitu ya. Berarti kita juga harus bisa memanfaatkan hal seperti itu. Maka sekarang ada yang namanya digital marketing manager gitu kan ya. Itu tujuannya buat apa gitu loh. Ya kan tujuannya itu adalah supaya ya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita bisa tahu nih apa sih yang disukai oleh konsumen, bagaimana kita bisa meng-attract konsumen, bagaimana kita bisa jualan
di masalah jualan di sosial media, bagaimana kita bisa mengoptimalkan search engine gitu. Makanya ada namanya SEO kan, search engine optimization gitu loh. Gitu. Kemudian juga yang kelima, sarana fisik, physical evidence. Ya kan? Bayangkan kalau misalkan kalian datang ke rumah makan gitu ya. Harga makanannya mahal, tapi kalau kalian lihat di situ kok bangunannya bangunan tua ya, kok kayaknya restorannya kotor ya, kok kayaknya misalnya tidak tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Pasti kalian nggak akan mau beli kan. Nanti sarana fisik juga sangat mempengaruhi. Iya, Kemudian Pak. juga people, berarti ini semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam penyajian jasa. Ya kalau misalkan kalau kalian ada di restoran, berarti ya ada chefnya gitu kan. Kalian ngelihat, atau mungkin di hotel, kalian kan ngelihat pelayannya, kalian ngelihat bartendernya gitu kan, kalian ngelihat chefnya. Itu merupakan itu merupakan people-nya, orangnya gitu loh. Gitu kan. Ya seperti itu. Kemudian juga misalkan kalau kalian datang ke salon, ya pasti kan kalian ngelihat physical evidence-nya kan, ngelihat bentuk salonnya, ngelihat interior salonnya, ngelihat apalagi, ngelihat misalnya peralatan-peralatannya, tools-nya gitu kan ya, sampai kepada guntingnya karatan enggak gitu loh. Ya kan ini apa namanya, untuk yang apalagi misalnya kan kalau kondisi seperti kayak sekarang ini kan, kira-kira ini bekas pakainya orang lain, atau misalnya potongan rambut orang lain ini kira-kira langsung dibersihin nggak atau gimana gitu kan. Itu seperti itu kan sangat pengaruh gitu. Ya kan, kemudian juga orangnya, misalnya kalau kalian datang ke salon, misalnya yang motongnya itu kalian lebih prefer yang motongnya banci, atau mungkin yang motongnya misalnya misalnya banci atau perempuan gitu loh. Itu kan ada preferensi tersendiri gitu kan di situ gitu loh. Kemudian ya pasti ada prosesnya gitu loh. Prosesnya itu adalah ya prosesnya, misalnya kalau kalian datang ke restoran, ya pasti prosesnya adalah proses memasaknya gitu kan. Kalau kalian misalnya pesan pizza gitu ya, datang ke restoran pizza yang terkenal, karena pasti itu ada prosesnya kan, proses untuk memasaknya, atau misalnya membakar ya gitu. Kalau misalnya kalau mereka nyebutnya membakar pizza, jadi pizzanya itu dimasukkan ke dalam oven gitu. Itu merupakan bagian dari prosesnya gitu loh. Berapa lama dalam oven gitu kan ya. Kemudian juga bagaimana memotong pizzanya itu juga merupakan bagian dari proses gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini mau tanyakan mungkin teman-teman. Yang lain kan Enggak, Pak. kita sendiri ya. Kalau misalnya ini pemasaran, penjualan, kalau penjualan itu ya ini ada perbedaannya. Kalau saya mau coba fokus tuh pada hal-hal sifatnya agak-agak yang agak penting-pentingnya di sini. Kemudian juga sini ya, selling itu juga kalian bisa baca sendiri. Nanti untuk minggu depan saya coba kasih penjelasan tambahan deh, karena mungkin kita nggak cukup. Terus kemudian juga itu ya teman-teman ya, nanti kalian bisa baca-baca sendiri faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan atau apa aja. Ya pasti ya dengan kondisi seperti pandemi saat ini pasti akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan kepada penjualan produk perusahaan ya, gitu kan ya. Karena pasti ada pengaruh daya beli pelanggannya, faktor apa lagi, pengaruh apa lagi, misalnya pengaruh dari ya kalau kalian kerja di restoran ya peraturan pemerintah yang penyekatan atau PPKM ini pasti akan memberikan dampak yang signifikan kepada penjualan di restoran gitu kan ya. Itu apalagi misalkan kalian yang punya usaha UMKM, usaha mikro kecil yang mungkin levelnya misalnya level yang tenda atau mungkin level kaki 5, ya pasti sangat pengaruh kepada mereka kan. Bahkan sampai ada yang bilang kan Satpol PP tambal ban online gitu loh. Waduh, gimana caranya tambal ban online? Anginnya ditiup dari mana? Ditiup dari kabel UTP atau ditiup dari wifi atau dari antena wifi, kan nggak mungkin gitu loh. Gitu. Okay, next, here we go. 5 more minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Now we are going to talk about value. Value berarti kita bicara mengenai apa? Itu bicara mengenai hard share tadi kan. Harga. Bilang kan Kode pertama adalah mind share, ya kan, segmentasi, targeting, position itu bicara mengenai mind share. Kok tadi untuk yang diferensiasi, uniqueness, kemudian
bauran pemasaran yang 7P dan juga selling itu untuk merebut atau meningkatkan market share. Sekarang kita bicara mengenai value pemasaran yang which is ada 3, yaitu brand, kemudian juga service dan juga proses. Yang ini akan memberikan pengaruh pada hard share gitu loh. Oke. Brand, udah tahu kan brand. Kira-kira kalau kalian lihat logo ini apa sih yang dari benak kalian yang saya tunjukin di sini? Logo sepatu Nike kan? Nike, Pak, sepatu. Apa sih? Mitsubishi. salah. Mitsubishi. Mitsubishi Expander, Pajero gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kalau lagi ini kan pasti udah bicara mengenai Makanan. Makanan. artikel Bolu. Dulu. Kemudian kalau yang ini yang 25 ini kan Jigo. Bakpia. Bakpia Jogja ya, Pak. Jogja. Iya, bener banget. Ada tulisannya oleh-oleh khas Jogja. Jadi kalau kalian Jogja. ke Jogja, mampir ya. Pokoknya kalau Jogja itu pokoknya kalau nggak salah kalau kalian nggak makan bakpia, kayak kalian belum ke Jogja gitu aja udah. Atau mungkin kalau misalkan kalau jalan-jalan ke kota Jogja, kalau kalian nggak mampir ke keraton, kayak belum rasanya belum datang ke Jogja kan gitu kan? Gue ke Jogja tapi tinggal sebentar loh, datang ke keraton. Nah, udah ciri khasnya Jogja. Nah, betul banget udah ciri khasnya Jogja gitu loh. Apalagi misalnya kalau kalian lihat tuh dari keraton ke mana ke pantai. Malioboro. Bukan. Malioboro iya enak juga sih, banyak udah tapi kalau saya sih lebih kepada wisata sejarahnya gitu loh. Jadi dari keraton ke pantai selatan itu kan kalau bisa jadi kan kayak tarik garis lurus gitu loh. Coba deh. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah gitu. Oke, itu brand ya. Terus juga bagaimana kalian bisa membangun brand, sama aja misalkan kalau kalian coba membangun diri kalian untuk membangun di brand kalian, misalnya kalian selfie, kalian ingin membangun sebagai brand seorang YouTuber. Kira-kira apa sih mesti dilakukan? Nah, itu kan ya pasti semuanya sifatnya yang baik-baik dong. Misalnya selfie sebagai orang yang taat beribadah gitu kan ya. Misalnya ya orang yang selalu yang low profile gitu kan. Ya itu kan semuanya seperti itu kan. Jadi promosinya semuanya yang baik. Kalau low profile, kalau diajakin foto bareng senyum, misalkan kalau orang itu kok ringan tangan, misalnya dengan tangan dalam artian kok gampang banget nolong orang lain kesusahan ditolongin. Nah, kan itu merupakan jadi sebuah brand yang jadi sebuah ekuitas merek selfie yang positif gitu loh. Nah, seperti itu kan. Jadi oke, nah nih kalau kita bicara mengenai brand di sini nih. Ada namanya brand equity, brand awareness. Jika misalkan kalau kalian tadi kalau Mitsubishi itu apa sih yang di benak kalian, misalnya mobil keluarga lah atau mungkin truknya atau apapun itu gitu. Bahkan juga sebenarnya Mitsubishi juga kalau di Jepang dia ada pesawat tempurnya gitu loh. Nah, kemudian brand association. Nah, kalau Kartika Sari itu identik dengan apa sih? Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian juga Bolu. Nah, seperti itu kan. Kalau tadi yang Bakpia Patok itu kan langsung Jogja, Pak. Wah, berarti itu kan asosiasi antara Bakpia Patok dengan kota Jogja itu kuat banget ya di benak kalian. Nah, itu yang sebenarnya poin positif gitu loh. Enak gitu loh jadinya, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian juga ada loyalitas merek. Pokoknya kalau gue ke Jogja, gue harus makan Bakpia Patok, harus bawa oleh-oleh Bakpia Patok. Mungkin juga kalau gue ke Bandung, gue harus bawa oleh-oleh misalnya roti Kartika Sari. Kalau enggak ya gue balik lagi ntar ke Bandung beli roti Kartika Sari. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, juga ada beberapa ada juga aset-aset merek lainnya seperti misalnya paten. Misalnya kalau kalian pernah dengar tuh yang Warkopi itu kan diprotes sama Om Indro kan. Sebenarnya kenapa Warkop DKI itu kan dia punya paten yang sudah terdaftar di HAKI gitu loh. Jadi nggak sembarang orang bisa pakai brand Warkop gitu loh. Gitu. Oke, dari situ aja teman-teman.